Assalamualaikum, saya Pramtasari Ayu Kuscayati dengan NIM 13120000111. Saya dari kelas R, Hukum Otonomi Daerah. Paparan materi yang akan saya tampilkan berikut ini adalah terkait otonomi daerah, pemerintahan daerah, dan DPRD atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Untuk yang pertama, kita akan membahas pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Selanjutnya terkait asas pemerintahan daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Asas pemerintahan daerah ada 3. Yang pertama ada desentralisasi atau penyerahan wewenang, yang kedua ada dekonsentrasi atau pelimpahan wewenang, dan yang ketiga adalah tugas pembantuan atau penugasan. Pemerintah daerah bertanggung jawab dengan daerah yang dipimpinnya demi kesejahteraan masyarakat. Penjelasan terkait desentralisasi yaitu penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada wewenang otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri. Yang kedua yaitu adalah dekonsentrasi, merupakan pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Yang ketiga adalah tugas pembantuan, merupakan penugasan dari pemerintah kepada daerah atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten, kota, atau desa, dari pemerintah kabupaten atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu. Terkait ketiga asas pemerintahan tersebut pasti terdapat perbedaannya. Perbedaan yang pertama dari desentralisasi atau desentralisasi politik atau ketatanegaraan merupakan ada transfer kewenangan. Yang kedua ada kewenangan sepenuhnya menjadi hak dan tanggung jawab penerima kewenangan. Yang ketiga adalah diberikan dana yang dialokasikan secara terpisah maupun sumber dana. Selanjutnya untuk asas yang kedua adalah dekonsentrasi atau desentralisasi administrasi. Yang pertama ada delegasi kewenangan, yang kedua adalah kewenangan tetap melekat pada institusi atau pejabat, maksud saya pemberi delegasi kewenangan. Selanjutnya yang ketiga adalah disediakan dana dari institusi pemberi tugas. Yang keempat yaitu personil pelaksana adalah dari institusi pemberi tugas tetapi ditugaskan di luar ibu kota negara. Selanjutnya adalah ciri-ciri pemerintahan. Ciri-ciri pemerintahan daerah ada 3. Yang pertama adanya lingkungan atau daerah batas yang lebih kecil daripada negara. Yang kedua yaitu adanya jumlah penduduk yang mencukupi. Dan yang ketiga adalah adanya kemampuan untuk menyediakan biaya yang diperlukan. Di dalam pemerintahan daerah, pasti ada konsep dasar pemerintahan, yaitu daerah satu atau setiap daerah berbeda dengan daerah lainnya, memiliki tujuan yang berbeda dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dilakukan dengan langkah kerja pemimpin daerah tersebut dengan caranya masing-masing, dengan tujuan yang sama pastinya, yaitu untuk mensejahterakan masyarakat atau rakyatnya. Asas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, yaitu ada asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas serta asas efisiensi. Dalam pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, bentuk susunan pemerintahannya diterapkan dengan undang-undang dengan memandang dan mengingat dasar pemusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara. Oke, selanjutnya adalah DPRD atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Merupakan suatu lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah di kabupaten, kota, atau provinsi di negara Indonesia. DPRD sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah mempunyai kedudukan dan peran serta tanggung jawab dalam mewujudkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui pelaksanaan hak, kewajiban, tugas, wewenang, serta fungsi DPRD sesuai ketentuan peraturan perundang-perundangan. Oke, selanjutnya ada tugas dan wewenang dari DPRD. Berikut ini adalah tugas dan wewenang dari DPRD, ada beberapa seperti membentuk peraturan daerah bersama bupati, membahas atau memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran, pendapatan, belanja daerah yang diajukan oleh bupati, dan lain-lain seperti yang saya telah cantumkan pada. Kemudian ada fungsi DPRD. DPRD mempunyai 3 fungsi, ada legislasi, anggaran, serta pengawasan. Fungsi legislasi merupakan suatu hal yang diwujudkan dalam bentuk peraturan daerah bersama bupati. Fungsi anggaran diwujudkan dalam membahas serta menyetujui anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD bersama bupati. Yang terakhir adalah pengawasan. Fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan, perundang-undangan, peraturan bupati, keputusan bupati, dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Ketiga fungsi tersebut dilaksanakan atau dijalankan dalam rangka representasi rakyat di daerah. Di sini DPRD sudah pasti memiliki hak dari DPRD ada 3, yaitu hak interpretasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Hak interpretasi di mana dimaksud adalah DPRD mempunyai hak untuk meminta keterangan kepada bupati mengenai kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat serta bernegara. Yang kedua adalah hak angket, merupakan hak dari DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah daerah yang penting serta strategis dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat serta bernegara yang diduga
bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak DPRD yang terakhir adalah menyatakan pendapat. Hak untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan bupati atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaian atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpretasi dan hak angket. Baik, sekian dari yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.